Mari kita membahas tentang peluang suatu kejadian. Nah, tadi kita sudah membahas tentang ruang sampel. Selanjutnya kita akan masuk kepada cara menentukan peluang suatu kejadian. Jadi kita bahas dulu tentang kejadian. Jadi suatu kejadian bisa dilambangkan dengan E atau dalam pembicaraan di ruang sampel, sebelumnya kita lambangkan dengan A. Ini bisa kita lambangkan dengan huruf kapital apa saja. Nah, dalam hal ini kita lambangkan dengan E adalah suatu kejadian. E adalah himpunan hasil yang dimaksud dari suatu ruang sampel. S. Berarti E adalah himpunan bagian dari S. Oke. Nah, sebagai contohnya, suatu kejadian itu sebagai berikut. Misalnya kita menarik selembar kartu bridge tanpa joker. Nah, hasil yang diamati adalah jenis kartu yang diambil. Maka ruang sampelnya, jenis kartunya itu adalah skop, clover, hati, dan diamond. Nah, ini. Jadi, jika E1 itu kejadian menarik sebuah kartu diamond, maka E1 itu bisa kita katakan anggotanya adalah diamond. Jadi, himpunan yang merupakan himpunan bagian dari S. Seperti ini. Nah, jika E2 kejadian menarik kartu berwarna hitam, berarti berwarna hitam di dalam S ini adalah skop dan clever. Nah, skop dan clever berarti sebagai anggota dari kejadian menarik kartu warna hitam atau E2 yang merupakan himpunan bagian dari ruang sampel S. Selanjutnya, kita akan menentukan peluang suatu kejadian. Nah, peluang suatu kejadian itu dapat dilakukan dengan 3 cara. Jadi, menentukan peluang kejadian dengan 3 cara. Pendekatan frekuensi relatif atau nisbi. Yang kedua, pendekatan definisi peluang klasik. Yang ketiga, dengan penggunaan ruang sampel. Nah, kita akan membahas satu persatu. Penentuan nilai peluang dengan pendekatan frekuensi relatif atau nisbi. Ini kita tentukan sebagai berikut. Kita mulai dari contoh dulu. Nah, dalam pengetosan 6.000 kali sebuah dadu, jadi dadu ditos sebanyak 6.000 kali. Dihasilkan 1025 kali mata dadu 5. Jadi munculnya 5 itu sebanyak 1025. Hal ini berarti banyak percobaannya atau N itu adalah 6.000. Lalu banyak kejadian acak A, kalau tadi kita misalkan kejadian A adalah munculnya mata dadu 5, berarti banyak kejadian acak A itu 1025. Maka frekuensi relatifnya dari kejadian A tadi, banyaknya kejadian A yang muncul yaitu 1025 dibagi seluruh percobaan yang dilakukan. Nah, hasilnya ini mendekati 1/6. Jadi jika percobaan semakin banyak, jadi ini misalnya diperbanyak, jadi tidak 6.000 lagi, misalnya diperbanyak menjadi 10.000 kali, maka hasilnya itu akan semakin mendekati 1/6. Itulah yang disebut sebagai frekuensi relatif atau nisbi. Jadi penentuan nilai peluang dengan pendekatan frekuensi relatif atau nisbi. Seperti ini. Nah, secara matematis itu dapat ditulis sebagai berikut. Jadi misalkan suatu percobaan dilakukan sebanyak N kali. Jika kejadian acak A terjadi K kali, di mana K-nya itu antara 0 dan N, maka frekuensi relatif kejadian A ditentukan dengan formula frekuensi relatif A, kita tulis ini, banyak kejadian A dibagi banyak percobaan. Berarti kalau tadi kejadian A sebanyak K, maka ini K per N banyaknya percobaan. Nah, jika N besar berarti N-nya mendekati tak hingga, maka frekuensi relatif A merupakan nilai peluang kejadian acak A. Jadi ditulislah PA atau peluang kejadian A itu sebagai limit. Jadi N yang besar sekali dari frekuensi relatif dan limit untuk N yang besar sekali dari K per N. Maka peluang kejadian A bisa dikatakan K per N. Kita ambil contohnya sebagai berikut. Jadi dari percobaan pengambilan kartu domino sebanyak 2.800 kali, diperoleh terambilnya kartu double 4 sebanyak 97 kali. Maka tentukanlah frekuensi relatif atau double 4. Yang double 4 ya, frekuensi relatif dari double 4 yang muncul. Kemudian peluang dari double 4 yang muncul. Maka
Diketahui N 2800, K-nya 97. Berarti frekuensi relatif dari double 4, yaitu K97 tadi adalah 97 dibagi 2800. Itu mendekati 1/28. Dan kita bisa katakan bahwa kalau N-nya makin besar, makin banyak, maka peluang double 4 itu 1/28. Itu pengertiannya dari frekuensi relatif atau nisbi untuk menentukan peluang suatu kejadian. Nah, sekarang menentukan peluang dengan pendekatan peluang kasih. Jadi, kita misalkan ada kejadian A yang terjadi K cara dari keseluruhan N cara yang mempunyai kemungkinan yang sama. Maka peluang kejadian A ditentukan oleh seperti ini. Jadi PA itu sama dengan K per N. Jadi kejadian A terjadi K cara dibagi seluruh kejadian atau N cara kejadian. Contoh, nah pelemparan sebuah dadu 1 kali. Berarti ada 6 cara ya munculnya mata dadu itu. Keseluruhan yang mungkin. Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah kejadian A misalnya munculnya mata dadu ganjil. Berarti cara munculnya mata dadu ganjil itu ada 3 cara. Itu 1, 3, dan 5. Sehingga peluang munculnya mata dadu ganjil adalah 3/6 atau 1/2. Misalnya lagi, dalam sebuah kotak terdapat 3 kelereng merah dan 5 kelereng putih. 1 kelereng diambil secara acak. Maka peluang terambilnya kelereng merah berapa? Peluang terambilnya kelereng putih berapa? Nah, pembahasannya seperti ini. Misalnya kita ambillah kejadian A itu terambilnya kelereng merah. Berarti NA-nya 3, karena merahnya ada 3 ya. Kemudian kejadian B terambil kelereng putih. Berarti NB ada 5, karena kelereng putih ada 5. Maka banyak seluruh kelereng itu ada 8 ya tadi ya. Karena 3 dan 5. Berarti ada 8 banyak seluruh kelereng dalam kotak. Ini untuk menjawab soal A, berarti PA atau peluang terambilnya kelereng merah itu adalah banyaknya kelereng merah dibagi seluruh kelereng yang ada. Atau banyaknya cara kelereng merah terambil dibagi seluruh cara yang mungkin. Jadi 3/8. Demikian juga peluang terambilnya kelereng putih. Berarti KB dibagi N atau 5/8. Ini. Nah, bagaimana memahami masalah peluang kejadian? Silakan mengerjakan soal dari LKS 2 pada halaman 76 sampai 77.